Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharkan, bisa dipanggil Azhar, NIM 19060105. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Neo-Keynesian dan Pasca Keynes. Yang A itu tokoh-tokoh Keynesian. Yang pertama, Harvey Hansen. Alvin Hansen adalah pakar ekonomi lulusan Harvard University yang paling setia dan mengagumi karya-karya Keynes. Sebagai ahli ekonomi yang paling cukup disegani, ia banyak menulis karya ilmiah. 3 buku Hansen yang paling menonjol yaitu Fiscal Policy and Business Cycle tahun 1942 dan Business Cycle and National Income tahun 1951 dan A Guide to Keynes tahun 1953. Buku pertama dan buku kedua lebih banyak ditunjukkan untuk menjelaskan apa itu fluktuasi ekonomi, faktor penyebab, dan cara mengantisipasi fluktuasi ekonomi. Sementara itu, buku yang ketiga menyusun pemikiran-pemikiran Keynes dalam satu analisis yang lebih sistematis dari buku aslinya sendiri. Baiklah, buku tokoh yang kedua yaitu Simon Kuznets. Pada awalnya, Kuznets seorang ahli statistik yang banyak berkecimpung dalam pengumpulan dan analisis data, termasuk data ekonomi. Karena banyak pengumpulan data ekonomi, ia menjadi tertarik dengan bidang ekonomi. Berkat kepintarannya, Kuznets berhasil menggabungkan ilmu statistik dan ilmu matematika dengan ilmu ekonomi menjadi satu kesatuan yang padu. Buku-buku yang ditulis oleh Kuznets yang ada hubungannya dengan ekonomi antara lain yaitu National Income and its Compensation tahun 1942, Economic Change 1993, dan Modern Economy Growth Rate Structure and Speed tahun 1960. Dalam karya yang pertama, Kuznets banyak menyumbangkan pemikiran hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan pendapatan nasional. Baiklah, tokoh yang selanjutnya itu John R. Hicks. Hicks telah ikut jasa dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Keynes. Salah satu jasanya adalah kemampuan dalam merangkai teori-teori ekonomi mikro dalam kerangka teori mikro Keynes melalui pendekatan matematika. Hal ini dapat diikuti oleh salah satu karyanya yaitu Value and Capital tahun 1939. Dalam tulisannya A Suggested Interpretation 1937, Hicks membandingkan dengan ajaran Keynes dengan ajaran klasik secara gemilang. Karya ini tidak hanya dapat mampu mengungkapkan kekuatan dan kelemahan sistem Keynes, tapi juga memungkinkan kita untuk mempelajari teori-teori pra-Keynes secara lebih akurat. Atas jasanya dalam mengembangkan teori ekonomi, terutama teori keseimbangan umum dan teori kesejahteraan sosial, maka Hicks bertugas sebagai profesor ekonomi di Oxford. Ini bersama dengan Crowe menerima hadiah Nobel tahun 1972 dalam bidang ekonomi. Tokoh yang selanjutnya itu Vasily Leontief. Leontief adalah pakar ekonomi asal Rusia yang pindah ke Amerika Serikat dan menulis buku yang antara lain itu Study in the Structure of the American Economy dan Exploration in Input dan Output Analysis tahun 1953 dan The Future of World Economy 1971. Leontief dinilai sangat berjasa dalam mengembangkan sebuah teori yang kemudian
eh, ternyata menjadi sangat berguna dalam melakukan berbagai analisis ekonomi, yaitu analisis input output. Dengan menggunakan analisis tersebut, kegiatan dan keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi dalam tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dapat dilihat lebih jelas. Tokoh yang selanjutnya itu yang terakhir, tokoh Paul Samuelson. Samuelson memperoleh pendidikan ekonomi di Harvard. Di samping memperdalam ilmu ekonomi, ia juga sangat mahir dalam ilmu matematika. Samuelson juga berjasa dalam memperlebarluaskan pengembangan lebih jauh pemikiran-pemikiran Keynes dan melengkapi atau menambahkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih luas jangkauannya. Dengan pendekatan matematika, buku-buku yang ditulis oleh Samuelson antara lain Von der Tour of Economy Analysis tahun 1947 dan Economic tahun 1948. Karya-karya tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa ia memenangkan hadiah Nobel tahun 1970. Selain kontribusinya menyusun beberapa teori ekonomi baru beserta aplikasinya, Samuelson adalah orang Amerika pertama menerima hadiah sangat dihormati para ekonomi tersebut. Yang B itu tentang teori gelombang perusahaan. Pada masa lalu, masalah gelombang perusahaan atau fluktuasi atau siklus ekonomi telah dibicarakan sepintas oleh Ricardo dan Stuart Mill. Alasannya karena sudah begitu melekatnya kepercayaan orang pada pendapatan klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan dan tidak akan terjadi goncang-goncangan dalam perekonomian. Seandainya permintaan selalu seimbang dengan penawaran, maka fluktuasi ekonomi tidak akan pernah terjadi. Apabila terjadi, pasti akan segera mereda dalam perkembangan yang tidak seimbang. Gerak naik turun pendapatan nasional tidak akan terjadi. Dan dengan demikian, teori tentang fluktuasi ekonomi jelas tidak begitu diperlukan. Kalau ada yang agak intensif membahas teori fluktuasi, mereka ini termasuk pakar-pakar yang agak anti dengan pandang klasik antara lain. Yang pertama, Sisman dan Marx dan Veblen. Kontribusi Marx yang paling penting bagi pemahaman tentang siklus ekonomi adalah pernyataannya tentang dua prinsip. Penyebab fluktuasi sebetulnya sangat banyak. Bagi kaum keyakinan fluktuasi ekonomi terjadi karena adanya keyakinan utama. Pertama, karena terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat uni investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Yang kedua, fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme yang mampu mendorong perekonomian pada kesempatan kerja penuh. Selanjutnya itu yang C, teori pertumbuhan dan pembangunan. Pakar pertama yang serius mengembangkan teori pertumbuhan adalah Scott Penter, yang dalam usia muda telah meletakkan pengembangan teori pertumbuhan ekonomi dalam tulisannya The Theory of Economic Development. Buku tersebut pertama kali diterbitkan tahun 1934. Tema tentang pertumbuhan juga disinggung dalam buku yang lain, yaitu Capitalism, Socialism, and Democracy tahun 1943. Bagi Schumpeter, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah karena adanya entrepreneur yang tidak biaya seseorang atau pengusaha atau manajer, melainkan seorang yang mau menerima risiko dan mengintroduce produk-produk dalam teknologi
dalam teknologi baru dalam masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk mengenali penemuan-penemuan baru. Yang paling cocok itu adalah lingkungan masyarakat yang menganut laissez-faire, bukan dalam masyarakat sosialis atau komunis yang cenderung mematikan kreativitas orang. Selanjutnya itu yang D, kebijakan fiskal dan moneter. Beberapa pakar yang dipimpin oleh Keynes dan diikuti para pendukung menganggap kebijakan moneter yang dilakukan dengan memanipulasi jumlah uang beredar tidak efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kebijaksanaan yang lebih ampuh dan menstabilkan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Kelompok neo-Keynesian setuju dengan kaum monetaris yang mengatakan bahwa ada kaitan erat antara level ekonomi dengan perubahan moneter. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dan dalam pemikiran pasca Keynes, yaitu: pertama, mereka cenderung berpendapat bahwa penyesuaian lebih banyak terjadi lewat penyesuaian kuantitas dan daripada harga. Yang kedua, pendistribusian antara laba dan upah memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa ekspektasi bersama-sama dengan laba adalah penentu utama perencanaan investasi. Yang keempat, mereka percaya unsur-unsur kelembagaan, kredit, dan keuangan berintegrasi mempengaruhi siklus ekonomi. Yang terakhir itu, fokus membahas teori-teori pasca Keynes adalah menjawab pertanyaan umum: mengapa perekonomian tidak bekerja dengan mulut seperti asumsi klasik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, atau materi yang kurang lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.